Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan waktu luang untuk dapat berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan baru kemarin kita bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan ini merupakan suatu hal yang perlu atau patut kita syukuri. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faqad hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang menemui pagi harinya, masuk pagi harinya dalam keadaan aman dan dia hidup dalam keadaan sehat, dan kita sehat alhamdulillah, terlebih di keadaan wabah begini. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokok, kebutuhan pokok di hari itu, maka sungguh dunia itu telah dikumpulkan baginya. Karena sebenarnya yang kita perlukan, entah itu raja, entah itu penguasa, sampai rakyat jelata, tiga itu. Keamanan, yang dimana keamanan ini disebutkan oleh para ulama sebagai kenikmatan yang menjaga kenikmatan yang lain. Jadi kalau antum beriman Islam, alhamdulillah. Tapi ketika keimanan dicabut, bisa jadi antum tidak bisa sholat, bisa jadi antum tidak bisa berpuasa, sebagaimana negara-negara yang muslimnya minoritas. Keamanan yang pertama. Kemudian yang kedua, kesehatan. Karena yang kita tahu, sebesar apapun kenikmatan, maka tidak bisa dirasakan kalau kita sakit. Kemudian yang ketiga adalah makanan pokok, kebutuhan pokok. Tidak harus kebutuhan yang berlebih, cukup makanan pokok. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad SAW berupa apa? Makanan pokok. Karena dengan itu kita bisa menjaga diri dari meminta-minta. Dan harus kita syukuri, sangat kita syukuri. Ada namanya kemerdekaan ini. Kita bisa bebas, keamanan. Dan keamanan ini merupakan hal yang diminta Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim meminta setelahnya suatu hal yang besar. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah negeri ini aman dan jauhkanlah anak cucuku dari menyembah berhala. Tauhid, perkara akidah. Dan akidah ini merupakan urusan yang besar, yang agung. Dan ketika Nabi Ibrahim menyebutkan keamanan dengan tauhid ini, maka itu menunjukkan bahwa keamanan adalah hal yang agung, yang besar, yang harus kita syukuri. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika melihat awan akan hujan, beliau keluar berdoa. Kemudian setelah hujan, beliau bersyukur setelah selesai hujan. Kenapa? Karena ketika akan turun hujan atau awan mendung gelap, beliau khawatir akan adanya yang turun adalah azab. Maka ketika telah lewat awan itu, hujan itu,
Nabi bersyukur karena yang turun bukanlah azab. Dan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam meminta keamanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk bersyukur terhadap keamanan ini adalah memanfaatkan keamanan tersebut untuk hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu, kita saling mengingatkan. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang ana sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua pembahasan inti dalam permasalahan akidah. Yang pertama adalah arkanul iman, rukun iman. Dan kita tahu, insyaallah pada hafal semua, rukun iman ada 6. Iman pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Kemudian yang kedua adalah pembahasan terkait mulhaqat bil iman, perkara-perkara yang dimasukkan oleh para ulama dalam permasalahan akidah atau keimanan karena pentingnya hal-hal ini, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah imamah, terkait pemimpin. Kemudian yang kedua adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-asma wal ahkam, terkait nama-nama atau menghukumi seseorang. Karena di masalah atau di 3 pembahasan ini sering ada penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengaku bahwa mereka Islam. Contohnya imamah. Maka kaum Khawarij mengatakan pemimpin kafir, contohnya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan tetap harus taat meskipun dalam koridor syariat. Dalam sahabat, kaum Syiah menuhankan Ali, dan banyak sahabat kecuali beberapa orang itu dikafirkan oleh Syiah. Kemudian al-asma wal ahkam adalah contohnya permasalahan pengkafiran, dan ini baik dilakukan oleh Khawarij. Dan sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu iman pada Allah, maka mungkin perlu ana sebutkan terkait permasalahan takfir atau pengkafiran. Karena yang namanya iman, lawannya adalah kufur atau kafir. Dan ketika menjelaskan tentang keimanan, maka kita tidak akan luput dari namanya pengkafiran atau kekufuran. Nah, yang perlu kita jelaskan di sini adalah terkait takfir, pengkafiran. Dalam Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pengkafiran ini bukan suatu hak yang bisa setiap orang melakukannya. Makanya di situ ada namanya koridor-koridor pengkafiran. Bahkan banyak ulama yang menulis tentang dhawabit takfir, tentang kaidah atau syarat, cara-cara apa saja yang harus dipenuhi dalam menyebutkan pengkafiran. Yang perlu anda tekankan di sini bahwa jangan sampai kita anti dengan kata kafir, gitu. Tapi bukan berarti juga kita mudah mengkafirkan orang lain. Dalam pengkafiran itu ada 2 hal. Ada yang secara mutlak atau secara umum, dan ada yang secara khusus. Dan umum ini ada 2. Ada yang umum dengan menyebutkan amalnya, jadi kita tidak menghukumi pelakunya. Ingat, tidak menghukumi pelakunya. Contohnya apa? Kita mengatakan orang menyembah
kubur kafir. Amalnya kita tidak maksudkan orangnya, tapi kita maksudkan kelakuannya, menyembah kuburnya. Meskipun dengan bahasa kita orang yang menyembah kubur kafir contohnya. Tapi yang kita maksud adalah itu. Kelakuannya, perbuatannya. Yang kedua, yang termasuk yang pengkafiran yang umum adalah ketika menyebutkan suatu kelompok. Contohnya adalah Syiah contohnya, kafir contohnya. Maka kita katakan ini termasuk yang umum. Dan ketika takfir atau pengkafiran ini umum, maka itu dibolehkan dengan syarat. Dengan syarat harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Ingat, itu termasuk umum meskipun kelompok contohnya Syiah. Maka itu umum. Adapun ke person, perorangannya, ada orang Syiah, maka tidak bisa langsung kita jatuhkan. Karena orang Syiah juga kekufurannya beda-beda. Zaman dahulu dan zaman sekarang beda. Syiah zaman dahulu beda dengan sekarang. Kalaupun zaman sekarang banyakkan ulama mengatakan asalnya kufur. Adapun zaman dahulu mereka cuma mengatakan Ali lebih utama ketimbang Utsman. Beda. Namun ketika kita katakan Syiah zaman sekarang kufur contohnya, umum, secara umum, maka tidak masalah, yang penting ada dalilnya. Kemudian yang pertama tadi sebelumnya adalah amalnya. Maka ketika menyebutkan suatu amal, kita katakan kufur, kita bukan menghukumi orangnya. Ketika ada orang melakukan langsung kufur. Ini pengkufuran, pengkafiran, takfir mutlak atau am. Adapun yang kedua adalah takfir muayyan, person-person, ke orang-orang. Maka yang ini harus ada koridornya, takarannya. Contohnya, bukan sembarangan orang yang mengkafirkan, kecuali dalam hal-hal yang memang jelas-jelas sekali. Jelas-jelas sekali dalam agama ini. Dan aturan-aturan terhadap yang kedua ini, pengkafiran atau ininya koridornya apa saja yang diharuskan, maka itu tidak terlalu penting bagi kita. Namun yang penting adalah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika kita menyebutkan suatu hal kekufuran, contohnya fulan sesuatu hal kafir, maka bukan kita menghukumi orangnya. Karena Allah pun berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah mengatakan, sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 orang Nasrani. Allah katakan kafir langsung. Maka kita jangan sampai anti gitu. Tapi jangan sampai mudah-mudahan menjatuhkan. Karena sebagian orang zaman sekarang melabeli ahlu sunnah dengan orang yang mudah mengkafirkan contohnya. Padahal dalam buku-buku contohnya atau Al-Quran, hadis disebutkan. Tapi yang kita maksud ketika dibahas bukan orangnya ya, bukan personnya. Ini yang pertama. Selanjutnya terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 hal yang perlu diimani terkait Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Dan kita orang Islam insyaallah meyakini Allah ada. Karena kalau tidak meyakini Allah ada berarti orang ateis. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Bahwa Allah adalah yang menciptakan, yang menguasai
dan juga yang mengatur. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid terkait nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam insya Allah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini tidak ada masalah. Adapun tauhid rububiyah, maka secara fitrah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, yang bahkan Tuhannya pun ribuan, dia meyakini bahwa ada satu zat yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur. Makanya ketika antum lihat orang Hindu contohnya, Tuhannya ribuan, tapi ada satu Tuhan, Brahma. Dia yang menguasai, dia yang menciptakan. Adapun Tuhan-Tuhan yang lainnya tugasnya beda. Orang Nasrani ada Tuhan Bapa yang menguasai, yang menciptakan. Adapun Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, beda tugasnya. Dan ini secara fitrah. Orang yang fitrahnya benar akan mengakui rububiyah ini. Dan selanjutnya adalah uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan jadi pembahasan kita insyaallah taala. Dan sebelum ana tutup, ada yang kelewatan mungkin terkait pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa adalah dari kata wahada yuwahidu, wahid ya, menjadikan satu, artinya wahada yuwahidu artinya tauhid, menjadikan satu. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ini. Dan kalau ada pertanyaan, ana persilahkan. Dan itu kalau bisa ana jawab ya. Kalau ada. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.